wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita pada hari ini kita sudah dapat mengikuti pelajaran. Semua alhamdulillah dalam keadaan sehat. Bagaimana kira-kira? Adakah yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Semua, alhamdulillah, berarti sudah Allah berikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan sehat terus sampai ke akhirnya. Sedikit Ibu ingin mengulang tentang pembelajaran kita yang lalu, di mana hari ini materi pembelajaran kita adalah tentang struktur atom. Struktur atom ini judul besarnya, sementara materinya adalah perkembangan teori atom. Baiklah, ayo siapa yang masih ingat apa hubungannya atau apa yang sudah kita pelajari di bab atau materi sebelumnya, yaitu yang ada hubungannya tentang perkembangan teori atom. Adakah yang masih ingat? Baik, benar. Jadi materi yang sebelumnya yang berhubungan dengan struktur atom, terutama tentang perkembangan teori atom ini adalah tentang metode ilmiah. Tentang metode ilmiah. Kira-kira apakah ada yang tahu mengapa metode ilmiah itu berhubungan dengan perkembangan teori atom? Adakah yang bisa menjawab, anak-anak? Benar jawabannya. Jadi hubungan antara metode ilmiah dengan perkembangan teori atom adalah dengan adanya ilmuwan-ilmuwan kita itu yang dahulu, mulai dari pertama Dalton, kemudian D.J. Thomson, Rutherford, Niels Bohr, hingga akhirnya ditemukan teori mekanika kuantum itu. Semuanya mereka mengembangkan penelitian yang berdasarkan pada metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu mulai dari pertama merumuskan masalah hingga terakhir mereka melakukan eksperimen. Setelah melakukan eksperimen mereka mengambil kesimpulan dan mereka sudah mengujinya dan membuatnya dalam bentuk laporan penelitian. Sehingga sampai saat ini kita masih mempelajari teori-teori atau postulat mereka. Ya, alhamdulillah kita bersyukur mereka sudah melakukan itu semua sehingga sekarang kita bisa belajar dari yang sudah mereka temukan tersebut. Maka itu bisa menjadi semangat bagi kita untuk terus berkarya, terus berusaha dan terus menyelidiki sehingga kita juga bisa berkemampuan seperti mereka walaupun mungkin ya tidak sampai sehebat mereka, insya Allah. Jadi pada hari ini kita akan menonton dulu sebuah video pembelajaran tentang ini, perkembangan teori atom. Jadi silahkan ditonton dulu ya anak-anak. Setelah kalian menonton, bagaimana kira-kira videonya, menarik atau tidak? Menarik. Jadi mudah-mudahan dengan tontonan yang sudah Ibu tayangkan tadi, kalian bisa lebih termotivasi, kalian bisa lebih mudah memahami tentang teori materi yang akan kita pelajari sekarang ini. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian dapat menentukan yang pertama sekali, menentukan partikel dasar penyusun atom. Kemudian yang kedua, dapat menganalisis
perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom. Kemudian yang ketiga, dapat menentukan atau dapat membedakan model atom dari model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, sampai model atom mekanika kuantum. Nah, baiklah, sekarang kita akan masuk. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas tentang apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan melanjutkan kembali. Maka untuk perkembangan teori atom, ini kita bagi kepada 5. Lihat gampangnya, buat seperti sketsa saja. Yang pertama adalah model atom Dalton. Kemudian yang kedua, model atom Thomson. Yang ketiga, model atom Rutherford. Yang keempat, model atom Niels Bohr. Dan yang kelima adalah model atom mekanika kuantum. Sekarang marilah kita menganalisisnya secara satu persatu. Ada tidak yang tahu siapa itu Dalton? Ada yang tahu? Baik, benar jawabannya. Jadi Dalton ini adalah seorang ilmuwan yang mengemukakan tentang teori atom yang pertama sekali, yaitu teori atom Dalton. Teori atom Dalton. Bagaimanakah menurut Dalton ini? Apa yang dimaksud dengan atom atau bagaimanakah gambaran atom menurut si Dalton? Ada yang tahu kira-kira? Baik, benar jawabannya. Menurut Dalton, bahwa atom itu adalah bagian yang terkecil dari suatu unsur yang tidak atom dari unsur yang sama, sifatnya sama. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa teori atom Dalton ini sangat sederhana sekali. Jadi gambarannya dia hanya seperti ini, anggap saja gambarnya simetris. Gambaran dari atom Dalton ini, dia seperti sebuah bola yang padat atau bola yang kejal, di mana tidak ada ruangan sama sekali di dalamnya. Jadi ini tentang atom Dalton. Karena waktunya yang terbatas, kita lanjut cepat saja. Yang kedua adalah teori atom Thomson. Teori atom Thomson ini sudah ada sedikit kemajuan, di mana bentuk model atom Thomson
Thomson ini ibarat roti kismis. Jadi lapar ya. Ada yang tahu kira-kira anak-anak bagaimana atom yang dilukiskan oleh si Thomson? Nah, jadi menurut Thomson, atom ini terdiri dari sebuah bola yang bermuatan positif, kemudian di dalamnya tersebar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Jadi ini adalah elektron yang muatannya negatif. Ini bola yang muatannya positif. Jadi masih ada kekurangan. Walaupun ini tadi sangat sederhana, tetapi teori ini bertahan sangat lama, sampai ratusan tahun. Sehingga munculnya teori Thomson. Kemudian setelah teori Thomson juga masih punya kekurangan. Ada yang tahu kira-kira kekurangan Thomson di mana? Ya, benar. Di sini baru menemukan elektron. Dia mengatakan elektron. Jadi Thomson yang menemukan elektron, tetapi dia tidak tahu di mana letak elektronnya. Sehingga lahirlah teori yang ketiga. Teori yang ketiga adalah teori Rutherford. Teori Rutherford ini menggunakan percobaan penghamburan partikel alfa. Jadi menurut Rutherford ini apa yang dia gunakan? Jadi Rutherford ini dia menggunakan ini lempeng emas. Kemudian emas itu dia tembakkan dengan ini partikel sinar alfa. Di mana nanti yang ditembakkan itu ternyata partikel alfanya itu tidak semuanya diteruskan. Ada yang diteruskan, kemudian ada yang dibelokkan, dan ada juga yang dipantulkan ketika dia mengenai inti atom. Sehingga gambarannya untuk Rutherford ini anggap aja simetris adalah seperti ini. Tapi di Rutherford ini dia sudah memiliki inti atom. Nah, jadi yang menemukan inti atom ini adalah Rutherford. Jadi ini adalah intinya. Ini elektronnya. Jadi berdasarkan percobaan penghamburan partikel alfa diketahui bahwa ternyata ada suatu muatan partikel yang bermuatan positif di inti atom, sehingga ketika dia dihamburkan ada yang dipantulkan dan ada yang dibelokkan. Ini baru sampai Rutherford. Masih ada yang dua lagi sebenarnya. Yang dua lagi adalah Niels Bohr dan mekanika kuantum. Jadi bedanya hanya sedikit saja. Nanti sudah ada yang Niels Bohr itu dia sudah ada inti atom dan sudah ada lintasan-lintasannya. Sedangkan yang kelima, yang mekanika kuantum, ini sudah lebih kompleks lagi, di mana sudah ada lintasan-lintasannya dan sudah bisa memperkirakan di mana elektron-elektronnya itu berada. Jadi sudah bisa memperkirakan di mana elektron-elektronnya berada. Karena di sini di teori mekanika kuantum ini sudah diputuskan bahwa elektron itu bisa bertindak sebagai dualisme, bisa sebagai partikel dan juga sebagai gelombang. Baik anak-anak, untuk hari ini sekian dulu penjelasan Ibu. Nanti kalian bisa mengisi LKPD-nya masing-masing, dan apabila nanti sudah selesai akan kita kumpulkan dan kita presentasikan. Kalau memang ada yang tidak jelas, nanti kalian boleh bertanya lagi, insya Allah akan kita bahas secara bersama-sama. Baiklah, untuk hari ini sekian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eva jadi moderator ya, jadi terarah lah maksudnya ini ya Bu ya, artinya biar runut ya, jadi
ada yang menyuruh, ada yang memberhentikan seperti itu. Satu saya tanya nih, ini jawab semuanya ya. Kira-kira Bapak Ibu capek nggak? Capek, Bu. Capek Bu, Capek, Bu. Bu. Harus di-setting. It's very, very tired, oke? Iya. Hanya sangat-sangat capek, sangat-sangat. Kenapa saya tanya seperti itu? Ya, ini belum real ya, belum real Bapak Ibu berdiri di depan anak-anak. Masih ya seperti kita depan rekan sejawat ya, teman sejawat ya. Nanti jika kita sudah berdiri di depan anak-anak, apakah kita akan berperan seperti itu? Apa jawaban Bapak Ibu? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Karena anak harus dilibatkan secara. Iya. Nah, tidak kalau menurut saya. Iya, betul. Boleh itu. Ini terlepas Bapak Ibu, mohon maaf sangat ya. Terlepas dari sarannya Bu Betty ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Artinya sekarang saya bicara atas nama guru itu. Sama seperti Bapak Ibu, guru. Ya, beda Bapak Ibu penyampaian dosen ya dengan penyampaian guru itu is very very different ya, sangat-sangat berbeda jauh. Jadi saya merasakan ya, selama saya mendengar walaupun saya nutup kamera ya, dari semuanya ya. Saya bicara seperti Bapak Ibu ya, berbicara sebagai guru ya Pak Ibu ya. Jadi saya memantau Bapak Ibu dari tadi, saya seperti kuliah 3 SKS nih. Ya, bener, kuliah larutan kimia analitik ya, terus kimia organik di sini tadi ya, terus kimia anorganik fisik ya, termokimia ya. Jadi kembali. Nah, kenapa mungkin ini ya kalau pendapatnya Bu Betty, mungkin karena Bapak Ibu lama tidak mengajar kimia ya, jadi kurang dipahami ya. Kurang dipelajari lagi gitu ya. Jadi diminta Bapak Ibu menjadi mempresentasikan materi ya. Tapi menurut saya Bapak Ibu, ini saya kasih gambaran umum dulu ya, nanti baru berorang. Tapi bukan berarti salah ya Bapak Ibu ya. Kita diskusi. Saya juga mungkin kalau disuruh seperti ini ya seperti Bapak Ibu juga gayanya ya. Tapi setidaknya ada yang kita diskusikan, ada yang kita ingat, terus kita praktekkan untuk kebaikan kita bersama. Jadi saya mau jangan tegang ya Pak Ibu ya. Maksudnya wajahnya tuh jangan tegang, udah capek, jangan tegang. Nanti saya tegang pula nih ininya ya. Kasih masukannya, takut juga saya nih. Ya. Kita relax saja, relax ya. Karena kan untuk yang dinilai nanti di UKIN, Pak Bu ya, di UKIN. UKIN yang sangat saya nanti di PPL-nya di kelompok 2, berarti di UKIN saya nggak nilai Bapak Ibu itu. Dianggap Bapak Ibu ini adalah istilahnya partner saya, jadi saya nggak boleh nilai partner sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau seperti ini di PPL, terus kalau gaya Bapak Ibu seperti ini nanti realnya di PPL, itu akan mengurangi nilai otomatis. Artinya bukan sektor, tapi teachers. Terasa kan Bapak Ibu lebih banyak bicara, capek jadinya. Setelah capek, muka kita bukan muka semangat gitu ya. Jadi anak-anak lihat, ih capek kali buku ya. Hapus tulis, hapus lagi ya, gitu ya. Udah siap nak, udah hapus ya. Nah, karena ini Bapak Ibu kan sudah belajar tuh materi sebelum perangkat kan ada materi itu yang diberikan dosen. Pembelajaran abad 21 kan Bapak Ibu dapat ya? Ya. Karena kami kan guru tidak dilibatkan, jadi tidak tahu isinya apa. Paling kami baca aja di LMS itu ya. Banyak sekali teori ini, teori itu, dan sebagainya ya. Jadi yang dituntut kepada Bapak Ibu nanti di PPL, realnya PPL, itu kan ada 2 model. Benar nggak Bapak Ibu? PBL sama PBL sama PJBL. Kalau dua tahun yang lalu itu ada 5 ya. Masih ada DL, masih ada tapi sekarang yang itu 2 saja, 2. Itu pun tergantung dari indikator apa yang Bapak Ibu bawakan nanti ya. Ya, bawakan dengan indikator. Nah,
Kalau PBL atau PJBL itu lebih ke project ya. Biasanya yang siapa tadi yang eksoterium, endoterium itu bisa PJBL, bisa ya. Tapi kalau yang seperti atom, seperti Ibu Hamisah itu redox ya, Bu ya. Ya. Itu PBL ya. Nah, kalau PBL, apakah kita akan bercerita terus? Tidak, kenapa? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Sebenarnya kalau saya dilibatkan kemarin-kemarin, Bapak Ibu, usahakan nanti apa yang diminta sama PBL ini nggak apa-apa, ini karena permintaan Bu. Kita harus sesuaikan ya rekamannya. Ke materi, alhamdulillah Bapak Ibu sudah kuasai semua materinya, sudah bagus ya. Sudah baik gitu ya. Jadi apakah kita mengerti apa yang kita sampaikan? Nah, itu kan masih tantangannya besar ya. Menyampaikan, beda kita gaya kita mengajar. Ada yang memang harus lembut, ada yang memang harus besar suara, kan seperti itu, tergantung audiennya, ya. Jadi ya, hebat, guru-guru hebat ya. Jadi sekarang kita sharing saja. Ini pun udah azan asar ya, bentar lagi kita tutup ya. Terus